Bacaan Injil panjang sekali kah? Saya mengulasnya secara pendek saja. Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi mudah dimengerti terkait dengan kitab para nabi, karena apa yang dinubuatkan oleh mereka menjadi terwujud dalam diri Yesus. Tetapi pada hukum Taurat soalnya lain. Menggenapi hukum Taurat berarti menyempurnakannya dengan melaksanakan dan memberi dasar cinta kasih. Bukan hanya mewujudkan, tetapi terlebih memberi dasar cinta kasih. Karena mewujudkan atau melaksanakan hukum bisa terjadi dilakukan dengan munafik, sombong, ataupun terpaksa dan berpura-pura. Perlu ada pendasaran cinta kasih yang jujur dan tulus. Khotbah Yesus di bukit memberi beberapa contoh hukum yang rawan, supaya kita bisa hidup lebih serius. Contoh yang pertama, soal dilarang membunuh. Sejatinya membunuh manusia itu merupakan budaya menyingkirkan atau meniadakan. Itu kejahatan. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa marah kepada saudara sudah termasuk dalam budaya menyingkirkan itu. Emosi negatif cenderung menyingkirkan orang lain. Apalagi kita mengkafirkan saudara atau menuduh saudara kita tidak mengenal Allah. Maka kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan mahkamah agama. Bahasa Injil yang kita baca tadi sudah diperhalus. Kata yang dipakai dulu adalah mengkafirkan. Menuduh saudara lain sebagai jahililah, artinya tidak kenal Allah, bodoh dan kuno, pantas masuk neraka. Kata-kata Yesus ini sangat keras. Membunuh itu bukan hanya tindakan lahir, tetapi berakar dari sikap hati menyingkirkan orang lain. Dan sikap menyingkirkan orang lain punya cabang-cabangnya yang banyak. Hati-hati dalam hal ini. Kalau kita mau ikut Ekaristi, kurban misa, tetapi masih ada masalah berat dengan saudara, Yesus menghendaki kita menyelesaikan lebih dulu, berdamai dulu, baru ikut kurban misa, kurban Ekaristi. Mengapa? Karena bermusuhan atau menyingkirkan orang lain itu bertolak belakang dengan ikut kurban Ekaristi untuk menghormati dan menghayati Yesus Kristus yang mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Apakah tidak sesudah misa saja? Untuk saya boleh sajalah tetap ikut misa, tapi sudah misa diselesaikan. Karena misa mungkin hanya seminggu sekali, tapi menyelesaikan urusan perkara dengan orang lain bisa setiap kali, setiap saat bisa dilakukan. Itu untuk saya boleh, ya. Tapi Yesus keras ya, Yesus keras. Saya bukan Yesus, tapi Yesus keras menuntut itu. Intinya ialah kita harus kembali ke dasar hukum cinta kasih. Cinta kasih itu merangkul, bukan menjauhi. Cinta kasih itu rela berkorban, memberi diri bagi orang lain, bukannya menihilkan orang lain. Tiada cinta yang lebih besar daripada cinta orang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya atau bagi orang lain. Yang kedua, soal jinah. Berzina itu bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi batiniah juga.
bahkan mulai dari mata turun ke hati, dari hati ke tangan dan kemana-mana. Tuntutan Yesus sangat radikal. Cungkilah matamu, penggalah tanganmu, yang menyebabkan kejahatan itu. Zaman sekarang hal ini sulit dilaksanakan, karena sekarang ini orang menganggap selingkuh itu so biasa. Mengapa selingkuh? Ingat bahwa zina itu terkait dengan orang yang sudah menikah. Yang penting kita harus menyadari bahwa Yesus menganggap zina itu soal serius. Jangan dianggap enteng. Mengapa Yesus tidak menyinggung soal cabul? Mungkin karena cabul menyangkut naluri saja yang tak terkontrol. Anak-anak puber, anak-anak muda yang masih bergejolak menghadapi naluri yang anugerah Tuhan itu perlu mendapat edukasi pendidikan. Seksualita itu anugerah Tuhan, baik bila dilaksanakan dengan benar, tapi menjadi dosa kalau tidak terkontrol. Zina juga berdasarkan naluri, tetapi menjadi berat karena sudah diikat dengan janji nikah untuk setia seumur hidup. Pelanggarannya jauh lebih berat. Salah satu bagian undang-undang tentang pelecehan seksual yang baru-baru diresmikan kalau tidak salah, terkait memandang orang lain, memandang wanita sedemikian rupa sehingga orang itu malu, merasa tak nyaman, itu sudah dianggap pelecehan seksual. Juga Yesus mengingatkan kita untuk tidak bercerai, karena bercerai berakibat perzinahan baik pria maupun wanita. Biarawan, biarawati bagaimana? Kalau kaul dipahami sebagai janji untuk mengikat diri dengan Yesus Kristus, pelanggaran ikatan janji itu juga soal serius. Intinya, kita harus kembali ke dasar, yaitu kesetiaan, ketulusan berdasarkan cinta kasih, atau cinta yang dibuktikan dalam kesetiaan dan ketulusan dan kejujuran. Terakhir, kita ingat tadi kata-kata dari Yesus bin Sirah, Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak mengizinkan siapapun untuk berdosa. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, yang tidak fasik dan tidak berdosa? Paulus pada hari ini mengingatkan supaya kita kembali kepada hikmat dari Allah sendiri. Hikmat yang mana? Hikmat kebijaksanaan yang mana? Hikmat kebijaksanaan yang tersimpan selama berabad-abad dan tidak diketahui oleh orang. Hanya Roh Kudus sendiri yang mengungkapnya. Apa itu? Yaitu Allah mengutus putranya ke dunia dan hidup untuk manusia, dan ia menderita sengsara, wafat, disalibkan, wafat dan dibangkitkan. Itu hikmat kebijaksanaan yang berlawanan dengan kebijaksanaan manusiawi biasa. Kalau kita bisa beriman kepadanya dan hidup dengan cara Yesus, yaitu berkorban bagi orang lain, maka kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman dan sungguh baik adanya. Semoga demikian.